Halo semuanya, kami dari kelompok 1 mata kuliah Kebijakan dan Strategi Bisnis yang diampu oleh Ibu Sonja dan Ibu Maharani. Nah, kali ini kami akan melakukan wawancara terhadap PT Filtrona. Dalam wawancara ini, kami akan menggali lebih dalam mengenai strategi bisnis, tantangan, serta peluang yang dihadapi oleh PT Filtrona dalam menghadapi dinamika industri saat ini. Pada penasaran kan? Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri dulu. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Wibi Rendra Wibowo dengan NPM 275. Risma Ninda dengan NPM 203. Saya Kasih Leo dengan NPM 232. Saya Cintai Bartalwa dengan NPM 080. Saya Larissa dengan NPM 135. Mungkin bapaknya tahu gimana sejarah berdirinya PT Filtrona. Ya, kalau sejarahnya Filtrona, ya, ingatin Mbak Intan juga, nanti dikirim ya slide-nya ya. Tahun 76, Indonesia ya, kalau di Indonesia. Tapi kalau Filtrona secara grup itu tahun 1803. Aslinya tuh dari UK, Inggris. 1800 belum merdeka juga kita itu. Ya, tapi kalau di Indonesia, ya kan, jadi Filtrona dari pusat itu sebelum dia membuat perusahaan di Indonesia, dia lihat ada perusahaan sejenis di Sumatera Utara, di Medan. Dia beli perusahaan itu, jadilah Filtrona itu tahun 76. Kemudian tahun 2018 kalau nggak salah saya itu, baru pindah ke Surabaya. Terus yang di Sumatera? Oh, nggak ada lagi. Berarti yang di Indonesia cuma di Surabaya? Iya, jadi kalau Filtrona Indonesia, pabriknya, kantor pusatnya, semuanya ada di sini. Di sini semuanya. Ya, jadi kita berdirinya tahun 76, tapi tahun 2006 tahun setelah itu baru kita pindah ke Surabaya. Gitu ya, jadi saat ini pekerjaannya sekitar 380. Di sini ada namanya struktur organisasi yang langsung pernah dengar matrix organization. Jadi matrix organization itu adalah, meskipun saya di sini, kalau HR ya, saya di sini atasan saya presiden direktur. Karena saya ada di sini. Maksudnya saya di sini itu karena saya ditempatkan di Filtrona Surabaya. Padahal sebenarnya HR itu langsung di bawah HR-nya Global Filtrona di Singapura. Atasan saya langsung itu adalah di Singapura. Tapi saya matrix ke sini, gitu ya. Jadi struktur organisasi nanti akan di-share. Ada bagian-bagiannya. Jadi kalau Filtrona itu sendiri adalah perusahaan asing 100%, ya kan, yang sahamnya itu pemiliknya adalah orang UK, Inggris. Ya, kantornya saat ini pusatnya di Singapura. Ya. Filtrona sendiri selain di Indonesia, secara factory dia punya di beberapa negara lainnya. Ada di Thailand, ada di Dubai, India, di Cina juga, ya. Kemudian ada di Hungaria, ada di US, Greensboro, ada di Paraguay, ya. Singapura sendiri itu kantor pusatnya. Ini Bapak, buat menunjang dari perusahaannya sendiri itu kan biasanya ada CSR ya, Corporate Social Responsibility. Itu dari PT Filtrona sendiri, apakah ada program kegiatan Iya. Nah, Filtrona sendiri bagaimana kalau di Indonesia? Kami punya CSR, ya, yang kami sesuaikan dengan visi misinya Filtrona. Ya. Nah, sekarang Filtrona bagaimana? Produk yang dibikin Filtrona itu hanya filter ya. Gak ada contohnya di sini lagi.
Tapi tahu rokok kan kalian kan? Oh. Ada yang kayak gabus gitu loh. Iya, yang atasnya itu kan. Yang Biasanya Filtrona bikin hanya filternya aja. Hanya filternya. Di sini nggak ada proses penggabungan filter sama tembakau, nggak ada sih. Kan? Jadi yang kami bikin itu hanya filternya aja. Ya kan? 90% memang yang dihasilkan oleh Filtrona Indonesia itu dijual ke perusahaan-perusahaan rokok, perusahaan jarum, Sampurna. 10%-nya lagi adalah untuk perusahaan non tobacco. Contohnya kalau kalian sakit ke supermarket, hidung tersumbat, beli apa? Di supermarket kan ada yang biru-biru tuh. Hah? Nah, coba aja iseng-iseng nanti pecahin gitu ya. Itu dalamnya itu filter, persis kayak rokok deh. Ya, memang nggak pernah juga kalian pecahin. Tapi itu sebenarnya dalamnya itu kayak gabusnya filter. Oleh perusahaan P&G dia dikasih flavor, jadi orang kalau ciumnya lega. Nah, karena kami tidak banyak kepentingan untuk customer, karena customer kami kan langsung perusahaan rokok, maka strategi CSR Filtrona itu adalah bagaimana supaya dirasakan oleh masyarakat. Ya, ada beberapa yang tahun lalu kami sudah lakukan. Contohnya tahun lalu itu kami bangun satu posyandu di Mondoluku, bukan Mandalika, Mondoluku ya. Pengennya di Mandalika, nggak disetujui di sini ya. Jadi Mondoluku di Gresik gitu. Gresik sini. Posyandu lengkap dengan peralatannya. Nah, kenapa kami berikan itu? Karena waktu kami studi gitu ya, ternyata di desa Mondoluku itu tidak ada posyandu. Jadi kalau ibu-ibu hamil atau para lansia itu dia harus jalan 3 km untuk ke puskesmas. 3 km, 5 km, kasihan juga sih. Ibu hamil naik motor, bayangin aja tuh. Pada puskesmas kan gratis kan, dari pemerintah. Jadi desa-desa itu merasakan manfaatnya dari masyarakat, dari pemerintah. Maka kami bangunlah di situ posyandu. Ya, ada videonya sih, nanti dikasih kamu, kasih salah satu dari kalian ya. Ada lagi kami waduh, gua harus ganteng juga nih. Ada lagi kita itu ekosistem mangrove, menanam pohon mangrove ada sekitar berapa puluh ribu lah ya di daerah itu. Mangrove kan ada yang dekat sana tuh, apa namanya tuh, yang ada dekat UPN sana tuh terus tuh. Tapi di sebelahnya yang lain gitu loh. Nah, kami tanam mangrove. Terus ada juga kami merenovasi sekolah berketerbelakangan mental dekat sini, dekat yang jual-jual handphone di Marina ya. Marina itu di sebelahnya itu ada pemukiman penduduk ya, rumah penduduk. Salah satunya penduduknya itu dia menjadikan rumahnya itu sekolah SLB. Ada yang berketerbelakangan mental, ada yang tunarungu. Tunarungu tuh nggak bisa dengar kan? Tuh. Terus selanjutnya, gimana sih perusahaan mempersiapkan diri menghadapi tantangan industri di era digital sekarang ini? Kenapa? Bagaimana perusahaan mempersiapkan diri menghadapi tantangan industri di era digital? Di era digital, ya, bagus ya. Salah satunya ada dengan memberikan pelatihan kepada pekerjanya, ya kan, di era digital ya. Kalau dulu Filtrona Indonesia banyak papernya, karyawan sakit atau karyawan mau cuti tahu kan? Yes. Saya mau cuti, saya isi di kertas, saya ke atasan saya,
atasan saya setujui, terus kerjanya dikasih ke HR, ya kan? Sekarang kita nggak gitu, sekarang udah online semuanya. Kita pakai aplikasi, kebetulan namanya aplikasinya kami itu Talenta. Pernah dengar nggak? Talenta. Coba aja Talenta Mekari gitu loh. Ini HP siapa sih? Oh, HP kamu, saya pikir HP saya. Buat rekam. Oh, oke. Talenta Mekari. Nah, itu penyampaian semua secara online. Penyampaian lembur, ya, penyampaian cuti. Nah, jadi itu namanya digitalisasi. Ya, digitalisasi. Jadi informasi-informasi semuanya kita digitalisasi. Nggak ada lagi yang namanya by paper. Jadi bagaimana caranya Filtrona Indonesia menghadapi tantangan industri di sistem digitalisasi adalah pertama memastikan karyawannya itu pelatihan sudah cukup, itu dulu kan. Karyawannya itu sudah terlatih, kemudian baru kita pastikan infrastrukturnya Filtrona itu dari sistem IT sudah bagus, networkingnya sudah bagus. Nah, dan kita on track untuk itu. Digitalisasi kita semua informasi semua sudah tersedia di online. Berarti untuk saat ini sudah terrealisasi? Sudah terrealisasi dong, sudah absolutely. Berarti untuk dalam mengelola sistem manajemen kualitas yang diterapkan di PT Filtrona itu gimana? Nah, untuk menerapkan kualitas, yang pertama kita lakukan adalah banyak hal ya. Salah satunya adalah memberikan edukasi. Jadi setiap karyawan baru yang masuk, kita berikan edukasi mengenai kualitas. Bagaimana cara memastikan kualitas produk. Kan banyak parameternya kan. Ada parameter ini, apa yang harus diperiksa, ya kan? Sistemnya ada, ya. Jadi kita punya sistem, kita punya sistem Quality Management System, QMS, Quality Management. Pernah dengar ISO kan? ISO 9001, ISO, coba klik aja, ISO, International Standard Organization, ISO. Nah, kita ada ISO 9001 2014. Nah, ISO itu sistem yang memastikan perusahaan itu sudah memiliki sistem quality yang bagus. Gitu. Jadi bagaimana cara memastikannya? Ya antara lain ya memberikan pelatihan kepada pekerja. Terus kita juga punya sistem namanya QMS tadi, Quality Management System, ya ISO 9001 2014. Ya, kemudian kita juga punya metrik mengenai quality. Ya, seperti tadi dilihat itu kan ada kan strategi visi misinya kan. Nah, gitu. Inovasi dalam pengelolaan limbah produksi itu gimana? Gitu-gitu. Inovasi dalam limbah produksi. Ya gini ya, sebenarnya lebih enak itu ngomongnya tuh kalau kalian lihat barangnya ya. Coba kalian kasih saya waktu 5 menit, saya ambil contohnya. Ya, sebentar aja. Saya kalau ngomong-ngomong tuh bayang-bayangin gak enak ya. Pernah lihat iklan Mango? Ada rokok Mango. Jadi ini bukan menganjurkan kalian merokok juga ya. Nah, ini ya. Ini yang biasanya dibuang itu kan setelah rokokan. Ya, jadi ini kan kebetulan yang saya ambil ini perusahaan produk yang rusak. Ya. Kalian kalau mau ini kebetulan yang ada kapsulnya, caranya nih dijentik nih. Nah, ini. Oh, berarti kayak tuh. Coba. Oh, yang rokok yang Cium. ada rasa isi. Oh, yang bisa ditik gitu ya? Gituin aja. Kan ada di dalam tuh tek. Ini loh yang ada kayak Oh iya. tek gituin aja. Nah, coba cium. Ininya lah yang dicium. Ada kan? Oh iya. Ya.
Jadi ini kan kalau yang nggak dipakai lagi, ini dibakar di belakang. Oh, Oh begitu. apa? Dibakar menjadi energi. Ya, jadi ada beberapa mesin nggak perlu pakai listrik, dia memakai ini dibakar. Jadi yang rusak-rusak kayak gini, ya kan? Yang rusak-rusak kayak gitu dibakar. Ya, jadi gitu. Jadi tadi kan nanya gitu ya, gimana cara limbah? Pengelolaan limbah. Iya, salah satunya seperti itu adalah produk itu dibakar kembali untuk menghasilkan energi listrik. Apakah perusahaan menggunakan teknologi khusus dalam produksi filter apa ini? Oh iya, ya produksi khusus itu maksudnya khusus ini saya nggak tahu terlalu general maksudnya ya, tapi maksudnya kita mesinnya khusus, mesin untuk buat filter itu khusus. Dan ada mesin yang bisa menghasilkan sekian ribu batang dalam 1 jam, ya kan? Teknologi kita mesinnya khusus, mesin khusus untuk membuat filter, itu namanya gitu ya. Apalagi? Itu juga diimpor dari Singapura atau UK. Kenapa? Mesinnya itu. Mesinnya, kita mesin ada 67 mesin. 67 mesin, satu mesin satu operator. Mesinnya besar ya, mesinnya ya dari Selangor ke sini besar. Satu mesin dioperasikan oleh satu operator. Ya, jadi itu kan bahan dasarnya itu kan adalah tow. Kayak apa ya? Saya nggak, nanti kalian TOW gitu aja di Google. Ya, raw material for filter gitu aja. Jadi dia diambil itu nanti di steam pakai pemanas sehingga dia bisa dibentuk seperti itu. Bagaimana tantangan dalam implementasi strategi digital dan bagaimana solusinya? Iya, tantangannya infrastruktur gitu ya, tantangannya ya, karena kan setiap digitalisasi itu dia kan memerlukan, contoh gampangnya harus ada komputer gitu kan. Sekarang udah sistem cloud, semuanya disimpan datanya di cloud, jadi infrastrukturnya itu tantangannya ya kan. Nanti perusahaan harus invest kan, harus beli ya kan. Which is kita sudah lakukan itu. Tantangan yang kedua adalah tentu kesiapan pekerja sendiri. Saat ini perusahaan sedang akan migrasi sistem ERP-nya dari yang lama ke SAP. Kalau pernah dengar kalian namanya SAP, SAP. Ya, jadi itu digitalisasi itu. Jadi kami sekarang lagi memberikan pelatihan, ada workshop, ada training, sehingga apabila itu kita implementasikan go live, orang-orangnya udah kompeten. Ya. Jadi infrastruktur sama resource-nya cukup, sama prosedurnya udah ada. Apakah PT Filtrana ini memiliki kemitraan dengan perusahaan lain? Apakah mungkin Filtrana itu jadi pemasok buat perusahaan lain atau apa ya? Oh iya, customer-nya kita kan pemasok untuk gudang garam kan. Ya kan, customer-nya Filtrana itu iya gudang garam, Jarum, Sampurna, itu semua filternya dia beli dari Filtrana. Ya kan, bukan dia yang bikin sendiri gitu kan. Jadi kayak Sampurna jualan rokok, dia filternya dia beli dari Filtrana. Apakah itu yang maksud kemitraan? Saya nggak tahu juga ya definisi kalian. Saya pikir tadi Filtrana Pak bekerja sama dengan perusahaan untuk bermitra menghasilkan barang ke sini. Nah, itu nggak ada. Kecuali supplier ya, supplier kami banyak ya kan, raw material kan kami nggak bisa buat ya. Ya, raw material kita ada mitranya dengan supplier perusahaan asing. Jadi kemitraannya apa? Dalam bentuk memastikan bahan baku ya sebelum jadi bahan jadi. Lalu bagaimana sistem distribusi produk yang diterapkan?
Nah, itu harusnya Pak Anggi tuh yang bisa jawab tuh sistem. Itu paling Pak Anggi yang bisa jawabnya, sistem distribusinya, ya kan? Tapi kalau saya mau nambahin ya, Filtrona itu bukan kayak Unilever. Jadi Unilever ya, dia buat produk, setelah jadi, dia jual ke dealer misalnya, ke distributor. Distributor ini yang jual ke kita, saya, kamu. Tapi Filtrona enggak. Kita buat produk langsung dikirim ke Jarum. Kita nggak buat untuk, nggak ada distributor. Jadi bagaimana memastikan distribusinya? Gitulah pertanyaannya. Memastikan bagaimana distribusinya. Satu, kita memiliki tim bagian warehouse, logistik, yang mereka yang memastikan barang-barang kita itu dikirim tepat waktu ke pelanggan. Jadi ada bagaimana memastikannya, mereka ada selalu setiap minggu selalu ada review, ya kan, barangnya sudah dikirim atau belum, tantangannya bagaimana gitu. Tapi itu dari saya ya, nanti tolong tanyakan ke Pak Anggi. Supply chain itu yang jawab itu. Udah sih untuk pertanyaannya, udah dijawab semua.